mari kita ikuti aturan pemerintah, fatwa MUI tentang tata cara beribadah di musim COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini dengan cara memaksimalkan ibadah di rumah. Halo guys, kembali lagi bersama gua Firdaus di Respublika Channel. Kali ini gua kedatangan tamu Bapak Haji Abdul Rojak MA selaku Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya Pak Haji, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Hari pertama Ramadan, Ya, cerah nampaknya Pak Haji. cerah semuanya lah, nyambut Ramadan. Iya, alhamdulillah. Apa namanya? Saya mau nanya nih Pak Haji seputar Ramadan kali ini kan beda nih ya dibanding Ramadan sebelumnya. Betul. Di tengah wabah pandemi COVID-19. Kemudian pemerintah juga banyak tuh mengeluarkan tentang imbauan di rumah saja ibadahnya. Yeah. Nih, gimana nih Pak Haji menyikapinya ini? Ya, pertama memang harus kita lihat secara fakta memang Ramadan tahun ini sangat berbeda sekali dengan Ramadan sebelumnya. Bahkan mungkin ini sejarah kali ya bagi pengalaman spiritual umat muslim khususnya dan manusia pada umumnya. Ramadan kali ini kita berada di situasi pandemi global yaitu COVID-19, penyebaran dari wabah virus corona. Mengantisipasi hal itu bahwa salah satu yang harus dilakukan bagi umat beragama khususnya muslim ketika berada di musibah COVID-19 ini ya harus betul-betul bisa menyesuaikan kondisi dan keadaannya terutama dalam beribadah. Oleh karena itu pemerintah, Menteri Agama sudah mengeluarkan surat edaran nomor 6 tahun 2020 tentang tata cara peribadatan selama di bulan suci Ramadan, 1 Syawal. Kemudian fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 juga sudah dikeluarkan. Kemudian dari Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kalla juga sudah mengeluarkan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kemudian PP Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lainnya sudah mengeluarkan. Jadi intinya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 ini ya kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Karena kalau dilakukan secara berjamaah, mengundang banyak orang, keramaian, dikhawatirkan kita tidak tahu jamaah itu berangkat dari mana, habis melakukan aktivitas apa, pergi kemana, dan lain sebagainya. Ya, dikhawatirkan nanti dia membawa virus. Oleh karena itu ya, yang paling bagus, yang paling aman adalah beribadah di rumah masing-masing. Tapi sudah sosialisasi ini sudah berjalan untuk di wilayah sini Pak Haji. Untuk wilayah Tangerang Selatan, kami dari Kementerian Agama dengan seluruh kekuatan kami, Kementerian Agama dari mulai penyuluh agama Islam, kemudian penyuluh agama non-Islam juga kami ada Kristen, ada Katolik dan lain sebagainya. Karena ini berlaku umum ya. Beribadah di rumah ini bukan hanya untuk Islam, tapi juga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu ya. Kalau dari kami Kementerian Agama sudah sangat masif sekali sosialisasi turun ke lapangan. Kemudian di tingkat Forkopimda kami juga dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Wali Kota juga sama sudah melakukan sosialisasi baik melalui Vkon, rapat melalui Zoom dengan para ketua DKM se-Kota Tangerang Selatan. Dan baru tadi juga kita lakukan sosialisasi bagi para tokoh agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu melalui udara ya kita sosialisasi, belum melalui kalau Kapolres melalui Babin Kamtimas, kalau kami di Kementerian Agama melalui penghulu, KUA, penyuluh, dan seluruh kekuatan kami kerahkan untuk sosialisasi untuk masyarakat agar tetap beribadah di rumah, tidak melaksanakan ibadah secara berjamaah. Tapi kan ada kecenderungan nih Pak Haji ya, ketika kita beribadah di rumah ada rasa kurang seret di hati. Nah, itu gimana Pak Ustadz ketika kan sebatas ini hanya imbauan aja tuh ya, menghimbau. Sebetulnya efektif nggak sih hanya menghimbau saja gitu?
Sebetulnya ya sangat efektif karena himbauan itu kan bentuknya fatwa. Fatwa itu jawaban terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Ya, fatwa itu kan jawaban, meskipun fatwa itu tidak memberikan efek sanksi bagi yang tidak taat dan patuh kepada fatwa. Tapi secara hukum fatwa itu dibenarkan dan menjadi produk hukum yang harus kita taati dan kita ikuti, karena itu adalah tuntunan yang memang harus kita lakukan. Nah, makanya terkait beribadah di rumah, kalau kita kaji secara mendalam dari hukum Islam, sebetulnya tidak ada yang kurang. Kita beribadah di rumah secara berjamaah, contohnya kita sholat 5 waktu, saya berjamaah dengan istri, dengan anak, pembantu, dan lain sebagainya. Itu kan berjamaah, sama, pahalanya 27 derajat. Hadisnya kan sama. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bisabi wa isrina darajat. Nah, jamaah di sana kan tidak ditentukan hanya di masjid. Boleh kita berjamaah di rumah, di kantor, di mana gitu kan. Karena seluruh tempat ini kan menjadi masjid. Yang penting dia bersih, tidak ada najis, tidak ada ini. Cuma memang bedanya hanya beberapa hal. Kalau di masjid itu memang ada sholat sunnah tahiyatul masjid, pahala. Kemudian kita berangkat dari rumah ke masjid, itu kaki kita, langkah kita dihitung sebagai pahala. Jadi makanya kalau berjamaah di masjid itu memang pahalanya lebih banyak lah dapatnya gitu. Tapi kalau di rumah kan kita berkurang. Ya, kalau pahala sholat berjamaahnya sama, tapi pahala yang mengikuti berjamaahnya itu kita nggak dapat gitu. Karena tidak ada sholat sunnah tahiyatul bait, nggak ada. Kemudian kita nggak bergerak keluar, otomatis hanya di dalam kan. Jadi pahalanya hanya pahala murni sholat berjamaah. Tapi dari sisi keutamaan fadilah nggak ada yang berkurang. Sama semua itu. Sama. Cuma perbedaannya itu tadi aja. Ya, kalau di masjid ada sholat sunat tahiyatul masjid, kita berangkat dari rumah dihitung. Man salaka thoriqan gitu kan, orang yang keluar dari rumah mau berangkat ke masjid, itu semuanya dihitung pahala. Jadi berlipat-lipat, bukan hanya pahala sholat berjamaah, tapi ada pahala sholat sunnah, ada pahala kita berangkatnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau di rumah ya memang kita hanya mendapatkan pahala sholat berjamaahnya. Tapi dalam situasi COVID-19 seperti ini, yang paling bagus ya sholat berjamaah di rumah. Bahkan kalau membahayakan bagi diri kita, kita wajib berada di rumah. Daripada kita berangkat memaksakan pengen ke masjid tapi menimbulkan madorot, menimbulkan nanti kita gara-gara ke sono positif atau terkena atau ini, yang paling aman, yang paling bagus ya di rumah. Nah, ini kan bisa diterangkin kalau ini nih Pak Ustadz ya. Cuman kan kadang-kala juga masyarakat awam itu, dalam artian ini setahun sekali nih, terus Ramadan, kok malah diimbau malah di rumah. Ketika kita berdoa kan insya Allah lah virusnya hilang, Allah juga tahu. Nah, itu memberi penjelasan seperti itu tuh gimana itu? Ya memang Ramadan tentu akan membawa peningkatan spiritualitas bagi masyarakat. Ya, tingkat keberagamaannya tinggi, keimanannya ini, beramalnya juga tinggi. Jadi makanya ketika di musim COVID Ramadan ini datang, seakan-akan mereka merasa dihambat, merasa terhalangi, merasa tidak mendapatkan fadilah keutamaan. Padahal sekali lagi kalau kita baca referensi literasi Islam, dalam situasi yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan kegiatan berjamaah, itu memang solusi yang paling bagus ya berada di rumah dan tidak ada mengurangi apapun ya. Ini saya baca satu hadis saja tentang sholat taraweh di rumah, itu sebetulnya keutamaannya dan itu ada hadisnya. Saya kutip dari hadis Bukhari ya, nomor 7290. Bunyinya begini. Mazala bikumul lagi ro'aitu min soni'ikum hatta khositu ayyaktuba alaikum. Kata Nabi, aku melihat kalian masih saja melakukan ya sholat taraweh gitu kan berjamaah di masjid. Karena dalam sejarah Nabi itu hanya sholat taraweh 3 kali kan? 3 kali. Karena setelah itu Nabi ngerem. Khawatir jadi wajib. Makanya di hadis ini pun ada kalimat begitu. Hatta khositu ayyaktuba alaikum. Aku takut sholat taraweh ini nanti menjadi kewajiban bagi kamu. Coba bayangkan. Nabi saja sangat mencintai umatnya, sangat sayang. Umatnya ini jangan sampai
dia nanti kalau sampai sholat tarawih menjadi kewajiban, itu menjadi yang sangat berat. Sunnah saja bisa kita lihat sekarang, animonya kan tingginya sholat tarawih paling di awal-awal doang kan, minggu pertama itu pasti kelihatan kesananya makin habis gitu. Coba kalau sholat tarawih wajib, mungkin berapa banyak umat Islam yang meninggalkan kewajiban melaksanakan sholat tarawih. Makanya Nabi ngeren, ya, in hatta khositu ayaktuba alaikum, aku takut ini menjadi wajib bagi kalian. Walau kutiba alaikum makuntum bihi, kata Nabi, kalau sholat tarawih ini diwajibkan bagi kalian, makuntum bihi, kalian gak bakal melakukan, gak bakal sanggup gitu melakukan sholat tarawih kalau hukumnya wajib selama 30 hari atau 29 hari. Karena Nabi tahulah kadar kualitas umatnya ini kan makin hari makin menurun tingkat keimanannya ini. Makanya kata Nabi, fasollu ayuhan nas mi buyutikum, oleh karena itu kalian sholat aja di rumah kalian masing-masing. Karena ini ibadah sunnah. Karena hukum sholat tarawih itu kan hanya sunnah. Ya. Fasallu ayuhan nas bi buyutikum fa inna abdola sholatil mar'i fi baitihi. Karena yang paling abdol itu ya sholat di rumah kita masing-masing. Perempuan tuh nggak ada kewajiban sholat berjamaah di masjid. Justru dia lebih utama sholat di rumah. Makanya kata Nabi, ya, illa sholatil maktubah, kecuali sholat wajib. Baru tuh kalau sholat wajib 5 waktu zuhur, asar itu memang harus di masjid. Kalau sholat tarawih itu sholat sunnah, qiyamul lail gitu. Tapi kan sholat wajib juga sekarang lagi COVID begini kan juga dihimbau juga di rumah ya, Pak Ustaz. Iya. Nah, ini kan kita bicara lagi sholat tarawih, karena kan sholat taraweh dianggapnya hilang momentum gara-gara ada COVID, nggak bisa. Padahal kata Nabi, sholat sunnah itu lebih bagus di rumah, kecuali sholat wajib. Sholat wajib saja ketika ada wabah COVID-19 atau musibah yang lain, bukan COVID aja ya. Bisa dalam situasi macam-macam, bisa situasi panas atau apa gitu, yang lain bisa atau hujan yang nggak berhenti-berhenti, itu juga sama. Jadi statusnya, bisa dilakukan, diganti, atau bisa tidak dilaksanakan normal seperti biasa. Jadi nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa, secara hukum nggak ada. Jadi saya himbau masyarakat muslim, jangan merasa keimanannya berkurang gara-gara sholat di rumah, lalu merasa nggak mendapatkan keutamaan, atau ini nggak sama. Allah itu maha tahu, ya. Allah itu maha menghitung seluruh amal perbuatan kita. Allah tahu lah, ya, segala apapun yang kita lakukan gitu kan. Jadi nggak usah terlalu, bahasa anak mudanya, lebay lah. Kalau giliran COVID-19 ribut pada pengen ke masjid, giliran normal COVID-nya udah nggak ada pada males ke masjid, males gitu. Jadi seakan-akan dijadikan alasan gitu kan. Padahal dalam hukum Islamnya sebetulnya sangat fleksibel. Iya, secara hukum kok hadis-hadisnya boleh kita sholat tarawih di rumah, bahkan sholat yang wajib pun bisa digantikan gitu kan, kayak sholat Jumat tidak diselenggarakan, ganti sholat zuhur. Itu sama status hukumnya dan kualitasnya nggak ada yang berkurang. Hanya mungkin dirasa aja. Hanya rasa saja gitu kan, karena kita kayak shock culture lah gitu, kaget melihat begini, jadi pada timbul keinginan yang kuat merasakan suasana Ramadan kayak tahun dulu, kok ini begini gitu-gitu aja. Padahal kalau yang benar-benar Islamnya mah nggak ada. Yang penting mah ibadahnya, yang penting mah sholat tarawehnya gitu. Ya orang kalau nggak mau sholat taraweh mah mau di rumah mau di masjid ya kagak sholat taraweh. Jadi jangan lebay lah. Ya jangan lebay lah gitu. Keberagaman itu kan yang penting isinya, bukan kulitnya. Itu yang paling penting gitu. Dalam situasi apapun orang Islam tetap bisa melaksanakan ibadah. Tidak ada yang berkurang, tidak ada yang hilang keutamaannya. Semuanya sama. Jadi, cuma dalam beragama jangan dibawa dengan perasaan. Gimana tuh Pak Ustaz? Perasaan maksudnya? Ya kalau dibawa beragama dengan perasaan ya kayak sekarang gitu. Merasakan suasana Ramadan gitu kan, ramai. Anak sebelum maghrib atau habis maghrib ramai-ramai, udah begini, udah begitu kan. Tadarus Al-Quran saling bersaut-sautan. Pun di mana-mana kan ngelihat kita pergi membawa Al-Quran, bawa sejadah berbondong-bondong. Itu kan suasana saja.
Jadi jangan gara-gara COVID dianggapnya suasana begitu itu tidak ada, padahal ada. Betapa nikmatnya coba sekarang kita beribadah di rumah. Dengan istri, dengan anak, kita tahu kualitas keberagamaan anak kita. Kita bisa lebih mempererat silaturahmi dengan keluarga. Itu kan nikmatnya luar biasa. Banyak loh gara-gara COVID-19 suami-suami yang belajar jadi imam. Udah ngecek Ustaz? Gitu kan? Udah ngecek? Ya banyak lah. Ya, banyak yang pada ini, aduh ini gara-gara COVID ibadah di rumah mau nggak mau kan suami jadi imam. Jadi dia pada belajar Al-Quran, jadi menghafal dan lain. Itu kan positif. Yang selama ini tidak terjadi atau jarang. Selama ini kan suami istri berjamaahnya juga mungkin bisa dihitung sebulan sekali juga. Bisa ini bisa enggak. Tapi gara-gara COVID sebulan loh. Dia sholat berjamaah di rumah gitu. Sebulan sekarang coba banyak sekali suami-suami yang belajar keislaman, belajar Al-Quran, belajar menghafal ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, karena dituntut untuk menjadi imam di rumahnya. Kalau benar-benar melaksanakan ajaran agamanya. Jadi nggak ada yang beda, nggak ada yang berubah, nggak ada yang hilang kok. Bisa dipastikan lagi. Bisa dipastikan. Jadi apa namanya? Tidak mengurangin lah kita sholat di rumah aja selama itu berjamaah ya Pak Ustadz ya? Berjamaah, yang penting berjamaah. Karena rumus berjamaah itu kan al-isnani pama paukuma jamaah. Kita 2 orang, 3 orang tuh udah dihitung berjamaah. Walaupun mungkin ini perasaan aja biasa rame-rame enak gitu. Ya hanya suasana aja ya. Gitu kan. Yang merasa hilang saja. Padahal banyak juga hikmah di balik itu semua gitu kan. Makanya Nabi selalu bilang rumahku surgaku, ya saatnya sekarang. Jadikan rumah-rumah kita surga ya, di rumah rajin baca Quran. Yang selama ini mungkin hanya di masjid-masjid, sekarang ramai di rumah gitu kan. Tapi apa namanya ketika Pak Ustadz ini kan menjelaskan tentang apa tidak berkurang lah nilai pahalanya. Ketika Pak Ustadz datang ke DKM menjelaskan tentang itu, sering ada apa namanya yang protes nggak sih? Ya masalahnya kan begini, karena ini memang terjadinya juga mungkin entah setahun sekali atau entah sekian ratus tahun, kita nggak tahu ya. Jadi makanya kan saya bilang ada yang beranggapan bahwa ini dikembalikan ke masalah keyakinan. Jadi memang perlu kerja keras, perlu memberikan pemahaman yang berulang-ulang gitu kan, karena sebagian masih ada kelompok muslim yang mendasari bahwa ini dari perspektif keyakinan. Jadi intinya begini ya, kita nggak usah takut lah sama COVID-19, sama corona gitu kan. Ya kalau udah takdirnya kita mati, mati saja gitu kan. Gitu, mau kita mati karena COVID ya mati, gitu ya, mati ketabrak mobil juga mati ya sama aja lah. Jadi nggak usah takut, mati mah udah pasti urusan Allah. Gitu. Itu ada kelompok yang begitu. Jadi mereka ini masih tetap memaksakan sholat berjamaah biasa, nggak ada ikut aturan pemerintah, fatwa MUI, karena dia berpandangan ya memang udah mati itu udah sesuatu yang pasti dan menjadi takdir keyakinan gitu. Bukan karena corona gitu. Bukan karena corona gitu. Nah, kalaupun karena corona ya dia udah siap gitu. Malah itu wah ini bisa mati syahid gitu kan. Nah, macam-macam kan. Padahal belum tentu juga kalau di musim corona orang yang punya keyakinan begitu kena juga dia takut sebenarnya. Karena kalau yang dia kena corona nanti nggak ada yang nyolatin, sholatnya nyolatin terbatas gitu kan. Kemudian juga nanti nggak bisa ramai-ramai orang takziah gitu. Padahal kalau dibalikin begitu juga orang yang begitu dia jiper juga, takut juga gitu. Tapi terkadang kan keyakinannya tanpa dibarengi dengan ikhtiar. Nah kalau kelompok yang kedua ini, di samping dia yakin mati ya itu memang takdir Allah, tapi ya kita harus berusaha untuk menghindari sesuatu yang bisa mencelakakan diri kita. Itulah yang disebut dengan kelompok ya Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana ada doktrin kasab ikhtiar gitu kan. Jadi ini juga dulu pernah terjadi zaman Umar bin Khattab ketika Umar akan berangkat ke Yaman, lalu diberitahu oleh sahabat Umar di sana ada wabah. Akhirnya Umar mengurungkan diri untuk berangkat. Tapi ada kelompok sahabat yang memaksakan berangkat.
Lalu kata Umar, kita ini sebenarnya sedang berpindah dari takdir jelek ke takdir yang bagus. Karena kalau kita berangkat tetap ke sana, kita meninggal, takdir kita jadi jelek. Karena udah tahu di sana ada musibah, ada penyakit, ada sesuatu yang merusak, sesuatu yang membahayakan, kenapa kita paksakan? Padahal kita diberi akal, kita diberi rasio, diberi tuntunan dalam beragama untuk menghindari sesuatu yang mendatangkan madarat. La dororo wala diroro. Kita hidup itu jangan memadaratkan bagi diri kita sendiri dan memadaratkan bagi orang lain. Nah, makanya kelompok yang kedua ini dia lebih soft. Dia ikut pemerintah, dia ikut aturan. Ya, kalau di COVID sekarang ya dia social distancing, hand sanitizer, menjaga pola hidup bersih, pakai masker. Bukan berarti dia nggak takut mati, tapi dia ingin menghindari sesuatu yang menimbulkan madorot, membahayakan bagi diri dia. Kalaupun nanti sudah dia berusaha berikhtiar maksimal masih tetap dia kena, ya harus mau nggak mau sebagai orang beragama kita harus yakin bahwa memang ini sudah takdir kita. Tapi secara manusiawi, secara hukum kausalitas, secara akal sehat, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari. Nah, biasanya apa kalau misalnya jemaah yang nanya seperti itu, jawabannya dari Pak Ustadz tuh kayak gimana? Kan mati Pak, meninggal mau di tangan Allah. Ini kita momentum nih lagi Ramadan, kita kan nggak tahu nanti Ramadan berikutnya apakah kita masih hidup atau tidak. Kehilangan momentum ini. Nah, biasanya kalau ada yang nanya, ya kan sudah saya jelaskan tadi bahwa kita tidak pernah kehilangan momentum. Seandainya kita betul-betul memang memaksimalkan Ramadan untuk beribadah. Yang hilang momentum itu ya kalau yang memang tidak beribadah. Bagi orang yang beribadah, momentum apapun bisa dijadikan untuk beribadah maksimal gitu kan. Jadi beribadah itu bukan karena ada COVID, bukan karena ini, karena itu. Ya memang dia betul-betul melaksanakan ibadah dalam rangka ketaatan diri dia kepada Allah. Karena kan di COVID-19 ini kan kita masih bisa beribadah. Yaitu agama memberikan tuntunan beribadah di rumah masing-masing. Jumlah rakaat tarawihnya mau 11, 23 sama. Berjamaahnya sama. Tilawatil Qur'annya bisa. Berbagi bisa semuanya. Jadi nggak ada yang berkurang. Jadi itu sebetulnya ya egositas saja dari para tokoh agama atau para pemuka yang masih memaksakan gitu kan. Jadi ibaratnya mah ya jadi pembangkang lah gitu ya. Membangkang terhadap apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Padahal doktrin agama mengajarkan kita taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Udah jelas dalil-dalilnya, mau apa lagi yang dicari kecuali dia orang yang memang membangkang atau mengabaikan atau meremehkan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan merasa diri dia betul-betul akan terbebas, tidak terkena dari corona. Katanya kan COVID-19. Padahal kalaupun nanti dia kena, dia juga bakal ketakutan. Kalaupun dia tetap beribadah, tetap dihantui rasa takut, was-was, galau, pikiran kemana-mana. Jangan-jangan pasti itu. Sholatnya malah nggak khusyuk maksudnya. Iya, makanya udah yang paling aman kita umat Islam lah sholat di rumah. Yang sudah yakin jelas-jelas kebersihan rumah kita. Yang ikut sholatnya juga keluarga-keluarga dekat kita tahu. Yang sudah yakin bahwa memang mereka tidak tertular dan tidak menularkan. Itu yang paling aman menurut saya kalau kita beragamanya secara akal sehat, kecuali beragamanya dengan perasaan yang mengabaikan akal sehat dan mengabaikan dari guidance tuntunan-tuntunan agama syariat Islam dari fatwa MUI, dari telatur-telatur Islam. Padahal itu udah jelas ulama. Udah jelas. Ulama yang lebih mengerti, dia menghimbau gitu ya. Ya fatwa MUI itu kan ulamanya ratusan yang merumuskan. Nama orang ecek-ecek mau ustadz kampungan. Itu kan ulama-ulama besar yang berada di bawah naungan MUI, PBNU, itu kiai-kiai host, jangan dianggap remeh. Tentu mereka itu sudah sangat mengkaji dari sisi hukum Islam. Produk yang dikeluarkan tuh nggak ada yang hoax, itu benar-benar.
Artinya emang mereka menguasai itunya ketika menganjurkan seperti itu ya kita melaksanakan ya, jangan betul sekali. Jadi saya sih sangat berharap ya seluruh umat Islam untuk taat dan patuh kepada fatwa MUI, aturan pemerintah yang sudah dikeluarkan, ya. Karena itu yang paling aman dan paling nyaman bagi kita umat Islam untuk melaksanakan dan mengikuti aturan pemerintah. Beribadah di rumah. Aman tuh paling aman. Aman. Tidak mengurangi pahala. Tidak mengurangi pahala. Tidak ada yang berkurang. Sholat tarawihnya sama, jumlahnya sama, ininya sama. Cuma beda tempat saja. Kalau dulu di masjid, sekarang di rumah. Di rumah. Ibadahnya di rumah saja. Di rumah saja. Terakhir Pak Ustadz, imbauan nih buat yang nonton Respublika Channel terkait kita ibadah di rumah saja gitu. Ya, saya mengimbau yang pertama, mari kita ikuti aturan pemerintah, fatwa MUI tentang tata cara beribadah di musim COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini dengan cara memaksimalkan ibadah di rumah. Mari kita sinari, kita terangi rumah-rumah kita dengan amal ibadah dan kegiatan amal soleh lainnya. Dari mulai sholat berjamaah 5 waktu, sholat taraweh, sholat sunnah, membaca Al-Quran, tadarus, qiyamul lail, malamnya tahajud, ya. Kalau kita ada rezeki ya kita berbagi kepada tetangga sebelah, baik skala kecil maupun besar, itu silakan. Ya. Nabi selalu menganjurkan nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Ya, sinari rumah-rumah kamu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya. Sekarang udah nggak usah berharap kita bisa baca Quran di masjid dengan speaker yang keras ini itu. Ya, sudah sekarang kita alihkan saja di rumah. Yang penting kan membaca Al-Qur'annya, bukan ngadu suaranya. Yang penting kan kita sholat tarawehnya, bukan mau bercandanya di masjid, bukan mau rame-ramenya. Karena memang situasi yang tidak memungkinkan. Kita berada di suasana yang sangat sulit sekarang ini. Ya. Jadi saya berharap mengimbau, mari kita tetap beribadah di rumah. Hilangkan perasaan-perasaan dalam beribadah gitu kan. Sudah kita dahulukan akal sehat kita, rasio kita ikuti ajaran syariat Islam yang sebenarnya yang sudah dikeluarkan oleh fatwa MUI dan fatwa dari berbagai macam umat Islam. Kemudian yang kedua ya, mari kita biasakan perilaku hidup bersih. Ya, keluar pakai masker, senantiasa cuci tangan, ya. Setelah dari manapun kita sampai ke rumah cepat kita mandi, ganti pakaian dan lain sebagainya, menjaga pola makan dan lain sebagainya, social distancing, physical distancing. Saya yakin kalau ini bisa kita lakukan secara bersama-sama seluruh elemen masyarakat, ya Ramadan datang, ya corona akan hilang dan kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah, bisa bersalam-salaman dalam suasana yang sangat mengharukan. Mudah-mudahan momentum Ramadan menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa sadar dalam beragama, senantiasa maksimal dalam beribadah, dan senantiasa menjadi masyarakat dan umat Islam yang taat dan patuh kepada aturan pemerintah dan fatwa dari para ulama yang ada di Indonesia. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih sudah dijelaskan secara panjang lebar dari Pak Ustadz Abdul Rojak. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan tetap ibadah di rumah saja. Oke.